Ya, selamat siang. Akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara overlay luasan lahan yang sudah kita dapatkan pada Google Earth. Kita akan mengikuti manual TM002, yaitu manual untuk Land Surveyor. Kita langsung ke halaman keempat ya, halaman 3, sorry, 4, sorry. Yang pertama, pastikan di komputer Anda sudah terinstall Google Earth ya, Google Earth Pro. Yang ini bisa di-download secara gratis dari Google. Kemudian di sini kita tampilkan ya contoh target yang akan kita buat kali ini. Ini adalah hasil overlay tanah yang ada di Siak ya. Siak itu bagian dari Provinsi Riau yang berada di daratan Pulau Sumatera. Untuk overlay ini diperlukan data-data, yaitu yang pertama koordinat grid, yang kedua koordinat lokasi ya, dan yang ketiga adalah luasan lokasi itu sendiri. Langsung pada contoh di sini kita memiliki koordinat grid, yaitu di latitude atau lintang 0 derajat 56 menit 9,44 detik N ya. Ini N berarti lintang utara atau north ya. Kemudian di longitude atau bujur 102 derajat 15 menit 39,12 detik I East ya, berarti ini bujur timur. Nah, kemudian untuk koordinat satunya kita miliki di lintang utara 0 derajat 56 menit 51,90 detik dan di 102 derajat 16 menit dan 6,20 menit detik di bujur timur. Demikian juga untuk titik-titik lainnya 2, 3, dan 4 kita sudah peroleh. Langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama kita start dulu untuk Google Earth-nya. Coba kita centang my place ini, nanti kita lihat di temporary place ini masih kosong ya sekarang ya kondisinya. Nah, kita mulai dari koordinat grid ini, kita coba kita pin ya koordinat grid dengan cara yaitu seperti ada di halaman 4 ya pada manual. Kita masukkan ke bagian kolom search pada Google Earth, hanya angkanya saja ya. Jadi untuk tulisan lintang, latitude, dan bujurnya dihapus. Kita klik search. Nah, setelah pencarian oleh Google Earth berhenti, maka di sini akan tertera apa yang tadi kita tuliskan pada kolom search, yaitu 0 derajat 56 menit 9,44 detik lintang utara, 102 derajat 15 menit 39,12 detik bujur timur. Ini jangan di scroll untuk zoom out atau zoom in ya, langsung kita klik, yaitu ini bagian yang plus mark ya, add plus mark. Maka otomatis di add plus mark ini akan ditampilkan latitude atau lintang dan longitude-nya sesuai dengan angka yang tadi kita search. Bisa dibandingkan ya, sama persis. Di sini kita kasih nama, karena ini data tadi adalah grid terdekat ya. Jadi saya tulis bahasa Indonesia ya, grid terdekat. Kalau di manual pakai bahasa Inggris ya, itu nearest grid gitu ya. Lalu kita sebenarnya untuk warna ini bebas ya, dan simbolnya ini aneka ragam, di sini bisa dilihat ya. Bisa dipilih mau yang warna ungu atau biru, hijau ya. Dengan icon bermacam juga ya, bisa yang bulat, ada kayak apa, tetesan air dan seterusnya ya. Tapi kali ini kita akan pilih by default, yaitu kuning ini. Kemudian
kita klik OK. Maka di bagian ini dekat temporary place ini udah muncul grid terdekat. Nah, sudah ada di bagian samping ini record ya, grid terdekat seperti itu. Selanjutnya untuk masuk ke halaman, masih di halaman 4 ya. Masuk ke halaman 5 ya pada manual, yaitu kita akan menyimpan pin juga untuk koordinat titik ke 1 dari lokasi siak ini. Ya, saya copy paste saja ya dari sini biar cepat ya. Ini bisa diketik manual juga gitu ya. Pada Google Earth. Diklik juga di ketik manual juga bisa ya. Ya, kita langsung search gitu ya. Setelah si aplikasi Google Earth berhenti, kita lihat ini sudah sesuai ya koordinatnya yang kita simpan dengan yang tertera di sini. Langsung kita sama dengan cara untuk grid terdekat tadi, kita klik add place mark. Di sini kita beri nama, katakanlah ini siak 1 ya, maksudnya siak titik koordinat yang pertama. Kemudian untuk membedakan dengan grid tadi, pinnya kita ganti. Kita katakanlah kita sesuaikan dengan manual, kita ganti pilih warna putih. Kemudian klik OK dan OK. Maka kita sudah dapatkan di sini terrecord grid terdekat, kemudian siak 1 ya. Nah, untuk 4 titik lainnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Ya, kita tidak pakai skip, tapi kita lihat kita praktekkan langsung di sini. Ya, di search lagi seperti itu. Pastikan dia sudah berhenti pencariannya, kita lihat ini udah sama, udah berhenti ininya, langsung kita pin. Dia akan tepat di koordinat yang kita search tadi. Ini katakanlah namanya siap 2 gitu ya. Kita kasih warnanya udah putih ya. Dia akan menyimpan warna pin dan warna yang terakhir yang kita pilih. Kemudian untuk poin yang ketiga pun sama kita lakukan. Ya. Search gitu ya. Biarkan dia sampai berhenti gitu ya. Karena kalau nggak nunggu berhenti, nanti ketika kita pin dia tidak akan tepat di titik ini nanti pinnya. Nah, ini titik yang relatif tengah, atau mungkin di sini adalah datumnya si Google Earth itu sendiri gitu ya. Ketika perbersamaan ini, kita masuk klik ini, kemudian kita kasih nama siap 3 gitu ya. Kemudian untuk koordinat yang terakhir, yang keempat, juga kita lakukan hal yang sama. Sekali lagi ini bisa juga diketik manual ya pada kolom search ini. Oke. Ini adalah kita kasih nama siap 4. Ya, sudah lengkap ya untuk 4 pin dari siak 1, siak 2, siak 3, siak 4. Nanti kita tinggal ikuti lagi di manual, yaitu membuat area ya. Kita lihat di halaman 6 ya. Caranya adalah dengan menambahkan di sini kita, maaf ya, sebelumnya kita lihat di sini udah lengkap ya. Udah ke record di bagian samping kiri ini.
untuk pin-pin yang sudah kita mapping tadi. Kita juga bisa lihat ini kalau kita zoom out ya, kelihatan di sini ini grid terdekatnya. Ini ada jalan utama sebenarnya, sini ada grid terdekat. Ini jadi jarak dari sini ke lokasi itu bisa dilihat ya. Ini tambahan aja bisa diukur ya dengan menggunakan, ini ada meteran di sini ya, ruler atau penggaris ya. Nah, cara klik dari sini, ini grid terdekat sampai lokasi berapa meter sih gitu ya. Kalau tarik garis lurus itu ada, bisa dilihat nih 1,27 km seperti itu ya. Kita tidak akan save ya, ini hanya tambahan saja bagaimana cara melihat jarak dari pin to pin pada Google Earth seperti itu. Oke ya, kita akan kembali ke halaman 6, yaitu bagaimana membuat luasan ya, tanda luasan pada Google Earth ini. Kita klik bagian add polygon di sini ya. Ada add polygon. Kita namain, katakanlah ini adalah lokasi lahan gitu ya. Ini dari mana ke mana gitu ya. Kita plot. Lihat ada kursornya, ada kursor kotak seperti ini ya. Klik di siak 4, kemudian klik di siak 3, klik di siak 2. Kalau sudah dengan 3 titik maka sudah terbentuk apa namanya? Luasan ya. Klik di siak 4. Maka ini adalah luasan yang lahan yang kita targetkan ya. Seperti itu. Ini kita lihat di halaman 7 bagaimana supaya kita atur opacity-nya ya. Jadi kita lihat ini untuk bagian fill outline-nya, opacity-nya kita atur 50%. Ini sesuai selera saja ya, tapi umumnya 50% ya, cukup sih, cukup bagus ya. Kemudian di sini ada tambahan pada manual ya, bagaimana sih untuk melihat area gitu kan. Misalnya katakanlah apakah ini yakin ini udah benar gitu kan. Kita bisa lihat di measurement sini. Di measurement ini kita bisa lihat luasnya berapa sih yang udah kita gambar ini gitu ya. Ini ada square miles ya. Kalau square miles kita nggak umum ya, kita biasanya hektar ya, hectares. Nah ini, oh ternyata luasan ini adalah 9,868 hektar seperti itu ya. Ini informasi bagaimana cara melihat luasan pada Google Earth ya. Jadi poligon ini berapa sih luasnya, itu dengan cara tadi itu di measurement, kemudian di sini pilih unitnya adalah hektar, maka akan terlihat 9,68 hektar seperti itu. Dan ini kita klik OK ya. Sampai sini kita sudah berbentuk ya lahan kita ya, sudah terbentuk. Selanjutnya masih di halaman 7, yaitu untuk memberikan marking spot pengambilan foto ya. Ini sebetulnya acak saja ya. Jadi ketika kita survei lokasi, di mana sih kita ngambil foto gitu ya, dan ke arah mana, oh kira-kira di daerah sini gitu ya. Nah kita katakanlah spotnya adalah daerah sini gitu ya, maka kita tambahkan di sini pin ya. Sama hal yang caranya tadi, kita klik add place mark ya. Kemudian waktu saya survei waktu itu di mana ya, oh daerah sini nih saya ngambil foto gitu kan. Nah di sini ambil foto ya, fotonya nanti ke arah mananya itu nanti kita kasih marking pada PowerPoint ya. Di sini kok ngambil foto yang pertama waktu itu gitu kan, arahnya utara, selatan, barat atau timurnya juga itu harus tahu ya. Nah, itu nanti untuk pemberian tanda ke arah utara, selatan, barat, timur pengambilan fotonya itu nanti dia markingnya di PowerPoint. Tapi ini adalah kita pin di Google Earth, ini adalah lokasi kita waktu kita pengambilan foto. Ini bisa digeser-geser di mana-mananya gitu ya. Apakah di tengah ataukah katakanlah kita ngambil di sini gitu ya, foto yang pertama. Kemudian kita kasih nama ini
foto spot ya. Katakanlah ini foto spot gitu, foto spot atau foto satu aja ya. Foto satu. Kemudian untuk pinnya membedakan dengan pin area ya, kita pilih ini yang pengambilan foto spot 1 nomor 1 ini nomor 1 ya, tinggal diklik OK seperti itu. Selanjutnya untuk spot-spot yang pengambilan foto lainnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Katakanlah kita juga ngambil foto itu di area sini gitu ya, area sebelahnya, sama caranya yang tadi ya. Katakanlah di sini, kemudian ini katakanlah foto, kasih nama foto 2. Foto 2 ini tentunya kita untuk membedakan dengan yang tadi, kita ambil yang nomor 2 gitu ya. Foto kedua di sini paling tidak kita ambil 4 foto lah ya. Bebas, yang penting jumlahnya bebas sebetulnya, yang penting kalau dirasa sudah cukup mewakili, maka 2 foto pun cukup ya, cukup, tidak apa-apa ya. Tapi saya pikir minimal 4 foto lah ya. Bisa juga sih kalau ngambil foto dari sini lebih baik ya. Tapi kadang-kadang kalau di area itu, kadang kita tidak bisa pergi ke area, misalnya daerah sini ternyata ada rawa atau emang masih hutannya lebat, kadang-kadang seperti itu ya. Contohnya ini mungkin kita cuman ambil di area bagian pinggir sini saja gitu ya. Dikasih nama yang ketiga. Salah. Nah, kalau ada penamaan salah seperti ini, kita klik kanan pada bagian ini, bisa diedit kembali tuh ya. Foto 3 seperti itu. Dan ini juga bisa dimainkan ya untuk ukuran-ukuran fontnya dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan manual ya, ini yang keempat di sini. Katakanlah ini foto 4. Nah, jangan lupa ininya dibedakan untuk simbolnya gitu. Ya, kita coba di zoom out ya. Kita bisa lihat ini udah lengkap, di bagian kiri juga terlihat lokasi lahan poligon gitu ya. Kalau kita zoom out, kita bisa lihat bahwa ternyata huruf-huruf, katakanlah font yang kita punya pada map ini tidak proporsional gitu ya, terlalu besar ya. Maka dalam hal ini kita coba akan mengecilkan font-font pada map ini ya. Mulai dari grid terdekat ya, ini grid terdekat, dengan caranya sebagai berikut, yaitu klik ini grid terdekat, klik kanan pada grid terdekat ini, kemudian pilih properties. Di sini ada style color. Jadi ketika kita mengedit kembali dengan cara ini, sebenarnya untuk pinnya juga bisa diubah-ubah ya. Pinnya yang mana sih warnanya atau tipenya, tipe simbolnya gitu ya. Bisa kita ganti-ganti seperti itu. Kali ini kita mau mengecilkan fontnya ya. Kita perkecil sambil di bisa di ini ya. Bisa dilihat di tulisannya ya, di kecil ya. Kadang-kadang kita pilih di 0,8 ya untuk hurufnya. Cara yang sama kita aplikasikan ke simbol-simbol lainnya, ini juga sama.
Untuk siak 1 kita kecilkan sampai 0,7 misalnya ya. Siak 2 juga kita kecilkan hurufnya 0,7 saja semuanya ya. Siak 3 juga sama, kita kecilkan ke 0,7. Siak 4 juga sama, kita kecilkan ke 0,7. Kemudian lokasi lahan tidak ada ya. Lokasi lahan tidak ada. Oke. Ya. Kemudian untuk foto-fotonya juga ini tulis huruf-hurufnya kita kecilkan ya. Ini kita sama ke 0,6 kata. Untuk foto kita buatkan fontnya 0,6. Ini nanti fontnya nggak mesti 0,6 ya, tapi disesuaikan dengan laporannya nanti ya. Apakah yang paling baik 0,6 gitu. Jangan sampai ya pokoknya sampai nggak kebaca juga ya, tapi sesuaikan proporsinya. Yang penting nanti formasinya menjadi bagus ya, enak dilihat gitu seperti kali ya. Nah, kita sudah kecilkan semua font-fontnya. Berikutnya kita masuk ke halaman halaman 9 ya. Ya, di halaman 10 di sini terlewat ya, bagaimana cara membuat garis gitu ya, garis jalan ya, untuk memberikan marking jalan dari grid terdekat sampai ke akses ya, akses dari grid terdekat sampai ke lokasi itu seperti apa sih gitu ya. Ini kita marking ya dengan menggunakan marking ini, add path ya, add path. Add path itu di sini oh ya maaf, add path itu ada di halaman 8 ya. Jadi halaman 8 ada add path ya. Jadi klik add path, kemudian tentunya ketika kita ke lokasi, ini kebetulan area ini jalannya tidak terlihat ya di Google Maps gitu ya, di Google Earth ya. Tapi kita kira-kira saja waktu itu kita ke sana jalannya seperti apa sih bentuknya ya. Gitu. Ini kita lihat dari kita plot ya. Ini path-nya ini katakanlah kasih nama jalan gitu ya. Ini kita lihat kursornya berubah menjadi segi 4. Kita klik di grid terdekat ya. Dari grid jalan kemana? Waktu itu ke kira-kira oh jalannya di sini ada belokan kok atau gimana gitu ya. Saat kita ke sana belok ke sini katakanlah ada belok ke sini lagi. Belok ke sini. Katakanlah jalannya seperti itu. Kemudian jalannya kita kasih warna ini yang bagian colornya merah gitu ya supaya kelihatan jelas ya. Merah ini bagus ya, lumayan. Kemudian ini juga bisa diatur ya ketebalan garisnya ya. Katakanlah kita pilih 0,8 ya. Opacity dibiarkan saja 100%. Dan kita klik OK. Ya. Jadi sudah kita terlihat ya pada gambar ini dari grid terdekat sudah ada kelihatan berapa jalannya seperti apa gitu ya. Ini juga bisa diukur berapa meternya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke halaman 11 ya. Di halaman 10 ya, bagaimana cara mengcopy image ke PowerPoint ya. Di halaman 10 bagian bawah ya. Jadi pertama kita klik pada
ini ada print di sini ya, ada simbol print pada pilihan menunya. Klik simbol print ini. Nah, nanti akan muncul seperti berikut ini. Kemudian ini map title-nya kita ganti ya. Misalnya apa? Map title-nya kita ganti namanya, katakanlah ini Siak kan, ini namanya Siak tadi ya, daerah Siak. Siak. Deskripsi bisa ditulis di sini, misalnya deskripsinya adalah katakanlah luas lahan 9,68 hektar tadi ya, sesuai dengan tadi yang kita ukur di poligon tadi. Selesai. Kemudian untuk legendnya juga kita edit ya. Pertama kita klik bagian legend ini, kita klik refresh from view. Nah, seperti itu. Yang muncul ya. Ya, kita klik ininya, tadi udah di refresh. Ini untuk yang putih ini kan tadi katanya adalah batas lahan gitu ya, batas lahan. Kemudian untuk yang kuningnya tadi kan ini adalah grid terdekat, seperti itu. Dan ini adalah akses jalan atau akses gitu ya. Ini foto 1, bisa diganti sih untuk foto spot 1 gitu ya, foto spot 1 gitu ya. Spot 2, foto spot 3, foto spot 4. Nah, sudah jadi ya. Selanjutnya kita tinggal copy paste saja ini. Sudah jadi. Kita atur ya supaya bagus. Kalau kekecilan ya di zoom in saja, kalau terlalu besar di zoom out seperti itu. Ini seperti biasa kita copy saja ya, atau di save PDF bisa, di print juga bisa, atau print screen gitu misalnya, print screen dan nanti diatur di PowerPoint seperti itu ya. Sampai sini cukup sih sesuai dengan manual. Cuman ada tambahan di sini, ada question and answer ya, di halaman 12 bisa dilihat. Oh ya, sebelum masuk ke halaman 12 terkait question and answer Q&A ya. Di sini saya akan sampaikan juga bagaimana sih cara men-save ya, menyimpan data yang sudah kita plot ini gitu ya. Jangan sampai udah capek-capek di plot hilang gitu kan ya. Ini sebetulnya caranya mudah ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita bisa ekspor dari sini pada menu file, kemudian import kali ya, import maybe ya, bukan, save as kah, save as ya, sorry, bentuk save as. Katakanlah kita kasih nama tes siak gitu ya. Ini saya simpan di folder Riau sini ya, atau di folder training aja sini.
seperti itu. Ini otomatis sudah tersimpan ya. Atau juga bagaimana pengaturan apa namanya pada folder di sini gitu ya, folder-folder yang ada di bagian sini kan ada macam-macamnya, ada folder-folder, ada Pampang Baru dan seterusnya ini ya, daerah-daerah yang udah diplot. Katakanlah kita mau apa namanya bikin folder baru saja di sini gitu ya. Contohnya kita buatkan folder folder baru di bagian paling atas gitu ya. Di my place ini kita klik, katakanlah add folder gitu ya. Kasih nama foldernya tes siap. Nah, udah muncul folder tes siap. Nah, tes siap ini untuk folder yang pin yang tadi itu kita pindahkan, masukkan ke siap misalnya, ke dalam tes siap ini. Nah, otomatis semuanya ada di folder tes siap. Kemudian ini cara lainnya untuk men-save ya, misalnya folder tes siap ini kita klik kanan, kemudian kita klik save place as tes siap KMZ ya. Namanya beda dengan ini, ada underline, ini nggak ada ya seperti itu. Nah, coba kita tutup ya, kita tutup si aplikasi ini, kita coba buka di bagian yang tadi ya, yaitu di folder training ya. Nah, ini ada dua file ya tadi ya, ada yang tes siap ini yang pertama tadi saya save ya. Coba kita lihat, buka isinya seperti apa. Ya, dia isinya seperti ini ya. Ini yang tadi kita save seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan yang satu lagi, yang tadi kita save dalam bentuk foldernya, kita save, samakah hasilnya? Kita coba lihat. Ya, sama saja ya hasilnya. Jadi saya rekomendasikan sih nanti disimpan ke dalam satu folder, kemudian foldernya kita save dalam seperti cara tadi ya, diklik kanan di foldernya, kemudian save place as gitu ya. Nanti akan berbentuk ekstensinya KMZ seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke halaman 12 ya, terkait Q&A ya, question and answer ya. Bagaimana kalau misalnya karena satu hal gitu ya, kita tidak bisa masuk ke areanya karena rawa atau aksesnya nggak ada. Bagaimana kita mau overlay gitu? Kita tidak punya 4 titik koordinat, tapi kita cuma punya 2 titik koordinat. Kita kasih contohnya di sini. Misalkan kita tahu gridnya ada di sini, contoh ya. Grid itu warna kuning ya. Kita kasih warna kuning biar sama. Karena ini grid yang kita dapat gitu ya, koordinat gridnya. Kemudian kita cuman punya 2 koordinat gitu ya untuk lokasinya. Katakanlah kita dapat koordinatnya itu di sini gitu ya. Nah, kita juga bisa ngambil foto di situ gitu ya, kebetulan gitu ya. Saya ini katakanlah entah di mana ya, entah di mana satu gitu ya, atau lokasi lah, lokasi satu.
Ini kalau tadi mana jadi nanti malah aneh namanya. Kemudian kita taunya cuman 2 koordinat gitu ya. Seperti ini tepi pantai ya. Titik lokasi 2. Nah, kita kebetulan katakanlah kita bisa ke sini dan ke sini, cuman ke area sini itu ya areanya kita tahu ada di daerah sini gitu. Cuman kita nggak bisa akses karena di sini katakanlah rawa atau masuk hutan belukar yang nggak bisa kita masuk gitu ya. Tapi kita dapat informasi dari landowner atau dari berdasarkan sertifikat bisa jadi ya, atau berdasarkan gambar pada AJB atau informasi dari apa perangkat desa atau pemilik tanah ya terutama ya. Di sini arahnya kemana sih? Ke sini kah? Ke sini gitu ya areanya. Dan kita tahu bahwa luasnya itu kira-kira kata pemilik lahannya sesuai dengan di AJB tertulis katakan di sini luasnya 20 hektar. Nah, dengan dua koordinat ini kita buatkan katakanlah luasnya ini. Poligon ya. Luas. Kemudian kita plot. Kita dapat informasi bahwa luasnya itu ke arah timur ya, ke arah sini gitu ya, bukan ke arah timur gitu ya. Kita kasih aja di sini poin bisa 2 3 ya. Kita kasih contohnya 2 titik aja di sini. Kemudian kita lihat bagian measurement di sini. Ini udah ditulis hektar gitu ya. Kita dapat informasi dari mereka bahwa ini ke arah timur luasnya ada 25 hektar katanya. Di sini kita coba mainkan untuk luasannya berdasarkan informasi dari landowner atau dari yang dapatkan di lapangan sampai sesuai angkanya menjadi 25 di sini ya. 25 hektar ya. Nah, ini pas 25 hektar seperti itu. Kalau ada informasi bentuk dari landowner itu lebih baik lagi. Misalnya bentuknya katakanlah ini mengerucut jadi seperti ini gitu ya. Menyempit di ujung sana Pak misalnya. Menyempit di ujung sana dan luasannya 20 hektar Pak kata misalnya. Atau maka kita buatkan kira-kira ini bentuk trapesium ya. Dipas-pasin gitu ya. Berdasarkan informasi dari lapangannya. Tentunya yang terbaik adalah kita ambil ke titik-titik ini gitu ya untuk koordinat pastinya. Cuman katakanlah karena satu hal kita nggak bisa akses ke sini seperti itu. Maka ini adalah tips ya bagaimana mendapatkan luasan perkiraan berdasarkan informasi dari lapangan ya. Seperti itu. Ini tips saja ya. Karena kalau dari lokasi kadang-kadang kita cuma bisa dapat kadang satu titik saja bisa dapat ya. Kalau satu titik bagaimana? Ya kalau satu titik sebetulnya sulit ya untuk mendapatkan luasannya. Minimal 2 titik harus kita dapatkan. Dari situ kita atur sesuai dengan informasi dari landowner atau dari lapangan atau dari dokumen berapa luasannya dan kita overlay dengan estimasi pada Google Earth seperti itu. Ya, saya kira cukup sampai di sini untuk materi terkait di sini bagaimana overlay pada Google Earth materi ya, terkait lahan bagaimana overlay pada Google Earth ya, untuk lahan lokasi yang kita terima kasih atas perhatiannya oleh ya sebagai manfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya sebagai manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi